Hai Lovelas, kembali lagi bersama saya Delina Setiawayu Arsti dalam podcast Digital Law Corner. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas trending topik yang sedang hangat terjadi nih, terutama dalam aspek hukum, dalam hal penggunaan Artificial Intelligence atau AI. Nah, salah satu contoh dari AI ini tidak hanya yang paling banyak digunakan ya, adalah ChatGPT, ada selain itu juga ada Meta, ada Grok, ada juga Quillbot dan lain sebagainya. Gemini pun juga masuk termasuk dalam AI. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana legalitas dari hasil karya yang diciptakan oleh si AI, terutama dalam ChatGPT kali ini. Nah, untuk podcast kali ini kita bersama dengan narasumber kita, Bapak Nanda Surya Pamungkas, yang mana nantinya kita akan mengulik lebih dalam bagaimana itu tentang ChatGPT, bagaimana legalitas, kemudian juga bagaimana tentang aspek hukum yang nantinya akan kita ulik atau kita upas secara lebih lanjut dalam podcast kali ini. Nah, selamat bergabung di podcast Digital Law Corner. Pak Nanda, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Bu Delina. Ya, sebelumnya kita memang nanti akan membahas tentang legalitas dari hasil karya penggunaan ChatGPT ini, Pak. Tapi sebelum masuk ke aspek hukum, teman-teman mungkin perlu tahu nih, Pak, sebelumnya tentang ChatGPT itu apa sih kalau menurut Pak Nanda sendiri? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Delina ya. Tadi Bu Delina sempat menyebutkan bahwa banyak sekali ya bentuk-bentuk macam AI. Ya, salah satunya yaitu adalah ChatGPT. ChatGPT, ya, betul. Nah, ChatGPT ini adalah salah satu model AI yang dikembangkan oleh OpenAI. Nah, ChatGPT ini sendiri kita mungkin sering menggunakan ya, Bu Del ya. Dia bisa menggunakan untuk memudahkan kita untuk berbagai aktivitas. Ya, salah satunya kalau kita ingin menanyakan sesuatu ya atau ingin mengetahui sesuatu, kita bisa menggunakan model AI ini ya, ChatGPT ini ya. Kemudian selain itu juga kita bisa juga apabila kita kesusahan untuk membentuk suatu tulisan atau bahkan terkait mencari karya-karya ide gitu ya, ya, Pak, mencari ide atau karya-karya seni yang lain, kita juga bisa ya menggunakan ChatGPT ini ya secara visualnya ya, atau untuk memudahkan untuk menggunakan untuk menyusun teks ya, biasanya digunakan menyusun teks. Biasanya mahasiswa nih Pak ya, dalam buat tugas, kemudian untuk menyusun yang lainnya sebagainya. Ya. Dan juga ChatGPT ini sendiri kan ini ya sebenarnya sederhana, karena basis pemrograman ChatGPT ini adalah lebih kepada penggunaan bahasa-bahasa sehari-hari. Ya, jadi ketika kita menggunakan AI dengan model ChatGPT ini sangat mudah sekali digunakan ya, meskipun ada beberapa kekurangannya ya kalau kita tidak menggunakan teks yang lengkap atau katakanlah spesifik ya, nanti jawabannya tidak akan keluar sebagaimana yang kita inginkan. Jadi tapi ChatGPT ini sendiri memudahkan kita untuk tadi ya, untuk aktivitas sehari, misalnya kaitannya dengan penulisan atau menciptakan suatu visualisasi bentuk-bentuk yang kita inginkan, termasuk tadi ya tadi seperti disinggung terkait karya cipta ya, terkait betul. AI tadi, penggunaan AI melalui ChatGPT. Oke, jadi karena penggunaannya cukup mudah, kemudian juga semakin marak digunakan oleh teman-teman semuanya ya, baik itu untuk yang konten kreator, kemudian untuk mahasiswa terutama nih Pak ya. Jadi ChatGPT ini semakin marak nih Pak. Jadi memang kita harus bahas nih, karena penggunaan ChatGPT ini semakin bersinggungan dengan aspek hukum nih. Nah, masuk ke dalam aspek hukumnya Pak. Sekarang kita akan membahas tentang legalitas. Nah, kalau semakin banyak digunakannya ChatGPT, semakin banyak juga hasil karya yang dihasilkan dari ChatGPT, baik itu tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Nanda sendiri, bagaimana tentang legalitas nih Pak dari hasil karya yang dihasilkan oleh si ChatGPT ini Pak? Gimana Pak? Monggo. Oke, kalau kita berbicara legalitas ya terkait ChatGPT ya sebagai salah satu model AI digunakan untuk menciptakan suatu karya ya tadi ya, kalau nggak salah saya menangkap gitu dengan model bagaimana legalitasnya ketika kita membuat suatu karya menggunakan bantuan model AI, misalnya khususnya ChatGPT. Ya, ChatGPT. Kalau kita sendiri tahu ya bahwa hak cipta atau karya cipta itu kan dilindungi oleh hak cipta. Betul. Nah, hak cipta sendiri itu diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di situ dijelaskan bahwa bagaimana suatu karya cipta yang dapat perlindungan hak ciptanya, maka kita harus mengetahui dulu ya, apa sih hak cipta itu? Hak cipta itu kan merupakan suatu hak eksklusif.
di mana hak eksklusif itu diberikan oleh pencipta, ya, yang secara otomatis ya, atau yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atau ada pengumuman di situ, ya, terkait tentang atau setelah suatu ciptaan itu diwujudkan, ya. Nah, kalau kita secara bahasa sederhana ya, suatu ciptaan itu akan dilindungi ketika itu diciptakan oleh pencipta yang diwujudkan pada suatu karya cipta, ya, kemudian memenuhi unsur deklaratifnya tadi. Nah, tentunya hak yang diberikan tadi atau hak eksklusif tadi diberikan dengan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku atau ada batasannya yang diatur dalam undang-undang hak cipta tadi. Nah, kalau tadi berbicara tentang bagaimana kalau kita membuat suatu karya cipta melalui model AI, ya kan? Apakah itu akan memperoleh suatu perlindungan? Betul. Atau apakah diperbolehkan ya atau mendapatkan hak perlindungan? Ya, maka kita harus lihat dulu siapa penciptanya karya cipta tersebut. Misal contohkan tadi terkait tentang teks atau karya ilmiah ya, karya ilmiah misalnya. Nah, dari karya ilmiah itu kan biasanya kan kalau secara pembuatan kan sebelumnya ada AI itu kan dibuat secara ini ya, manusia ya, atau kita lah yang membuat sendiri itu ide sendiri ya, betul, ide sendiri ya. Kemudian ketika ada model AI ini kan memudahkan untuk membentuk suatu tadi tulisan-tulisan tadi. Lalu bagaimana, apakah itu karya cipta dan lain-lain tadi dilindungi atau enggak? Betul. Nah, kita balik lagi pencipta ya, dalam undang-undang hak cipta itu didefinisikan sebagai seorang manusia. Ya. Sedangkan misal kalau kita memberikan suatu perintah, hanya berdasarkan perintah ya kepada model AI tadi untuk membentuk suatu naskah, apakah itu bisa disebut sebagai ciptaan? Belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Karena apa? Kalau misal itu hanya sebatas kita memberikan perintah kepada ChatGPT untuk membuat, maka itu lebih kepada AI-nya yang bekerja untuk membuat. Tapi kalau AI bukan manusia, benar. Nah, jadi kalau misal kita membuat itu sendiri ya, kita tuangkan dari olah pikir kita wujudkan pada suatu tulisan, nah itu baru kita mendapatkan perlindungan. Tapi kalau kita hanya modelnya hanya memasukkan suatu perintah yang diolah oleh model AI ya, maka kita tidak memperoleh perlindungan ciptaan tersebut. Kalau hanya sebatas copy paste. Ya, perintah tadi. Perintah itu hanya sebatas perintah saja, itu tidak mendapatkan perlindungan. Ya sama halnya seperti selain manusia tidak ada hal yang lain yang bisa mengklaim hak cipta tadi, hak eksklusifnya tadi. Wah, menarik banget nih, ternyata ChatGPT ini selain memudahkan tetapi juga perlu adanya hal-hal yang perlu dibahas lagi nih, terutama sekarang nih Pak, kalau misalnya dalam penggunaan ChatGPT ya banyak yang karena memang memudahkan untuk menyusun kreativitas, kemudian juga kita mendapatkan banyak ide dari ChatGPT. Nah, ini akan semakin banyak orang-orang yang memanfaatkan ChatGPT ini terutama dalam penggunaan secara komersial, atau mungkin sekarang banyak juga yang konten kreator lainnya mendapatkan ide dari ChatGPT, kemudian ide itu bisa diuangkan atau dimonetize. Nah, menurut Pak Nanda nih, seperti apa nih kalau misalnya dari penggunaan ChatGPT tadi yang tadinya sudah tidak dapat hak cipta karena memang berawal dari perintah ya kepada model AI, tapi kemudian bisa diuangkan atau dikomersialkan. Menurut Pak Nanda sendiri gimana nih Pak tentang penggunaan ChatGPT secara komersial ini Pak? Oke, baik. Tadi ya kalau kita berkaitan dengan penggunaan secara komersial, kalau kita berbicara tentang kekayaan intelektual, khususnya tadi ya hak cipta ya misalnya ya. Jadi kalau penggunaan komersial tuh pasti ada hubungannya dengan hak eksklusif terkait hak ekonomi atau penggunaan secara ekonominya kan gitu. Nah, sebenarnya kalau suatu ciptaan ya yang berasal dari model AI tadi ya atau berdasarkan dari AI, yaitu kan tadi kan tidak memperoleh perlindungan ya atau tidak memperoleh hak di situ. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara secara aturan apakah diperbolehkan atau enggak ya untuk hasil-hasil karya yang diciptakan melalui AI, ya kita balik lagi ya tadi secara undang-undang dilindungi atau tidak. Betul. Kan gitu ya. Apalagi kalau sekarang ini kalau kita ketahui ya sebenarnya pemerintah sendiri belum banyak memiliki pengaturan atau undang-undang yang mengatur tentang penggunaan komersial AI. Ya. Jadi belum ada payung hukum khusus ya Pak ya? Belum ada. Untuk saat ini yang masih ada ya lebih kepada aturan surat edaran ya, surat edaran ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya itu kalau nggak salah surat edarannya di nomor 9 tahun 2003 ya, tentang etika artificial intelligence. Nah, itu hanya cuma membahas bagaimana seseorang itu memanfaatkan AI
digunakan untuk tadi ya hal komersial. Jadi ketika kita berbicara tentang produk-produk atau suatu karya cipta yang dibentuk dari AI, kita hanya sebatas bagaimana kita menggunakan AI itu supaya tidak bertentangan atau melanggar hak-hak milik orang lain. Ya, kalau kita tahu sendiri ya, kalau tadi kita membuat suatu karya melalui AI, ya AI itu kan punya database ya, dia punya database sendiri ya. Jadi ketika Anda memerintahkan sesuatu untuk membuat katakanlah puisi gitu, atau lagu gitu ya, nah nanti maka AI akan mencari database itu melalui sumber-sumber yang dia miliki, ya. Jadi ibaratnya kayak sumber-sumber itu lebih kepada sumber-sumber dari dunia internet ya. Ya tentunya tadi kan banyak sekali ya karya cipta yang dipublikasi ya melalui saluran media internetnya ini. Jangan sampai ketika kita menggunakan AI, ya kita malah melakukan pengkopian atau penggandaan dari karya cipta milik orang lain. Misal kalau kita tidak berhati-hati untuk mengopasnya. Jadi ketika kita mengkomersilkan itu, maka jangan sampai malah bertentangan dengan hak-hak milik orang lain. Sebenarnya gitu. Ya jadi kalau di surat edaran tersebut lebih kepada bagaimana kita sebaik mungkin ketika kita menggunakan AI itu jangan sampai melanggar hak-hak milik orang lain atau menggunakan secara berkeadilan. Gitu. Ya, jadi harus adil ya menggunakan AI itu harus adil. Ya jadi penggunaannya itu harus tidak memberikan pihak lain. Gitu. Ya jadi sebenarnya kemudian terkait komersialisasi tadi juga ibaratnya kalau kita menciptakan suatu karya yang menggunakan AI tadi ya, misal 100% AI ya ketika kita produk tersebut atau karya tersebut dipublikasikan, kita harus bertanggung jawab penuh atas apa yang kita tadi keluarkan tadi atau ciptakan tadi ya. Karena kan tadi ya kalau misal kita cuma ngambil kopas kemudian kita publikasikan entah itu puisi atau karya ilmiah yang lain ya, maka baik lagi kita harus sebagai bertanggung jawab. Maka itu jangan sampai kita tuh kopas paste gitu ya, langsung jadi tanpa ada suatu perubahan. Copy dan paste aja ya Pak. Nah ini sebenarnya nyambung dengan tadi ya, misal katakanlah tadi kan sebenarnya tentang legalitas ketika suatu AI itu digunakan tapi ada unsur-unsur bahwa yang memerintahkan tadi juga ini ya menambahkan atau katakanlah ada penambahan dari hasil dari AI tadi, itu juga sebenarnya bisa memperoleh perlindungan. Karena apa? Kita kan berbicara lagi tadi ya, selama itu bukan hasil 100% dari AI ya, ada campur tangan manusia di situ, maka sebenarnya bisa juga memperoleh perlindungan. Sama jika dikomersilkan seperti itu juga. Jadi memperbolehkan juga ya. Oke, menarik banget ya. Jadi penggunaan ChatGPT ini bahwa walaupun memudahkan tetapi tidak boleh asal ya Pak ya. Apalagi hanya sebatas copy dan paste aja nih ya. Jadi tetap harus ada unsur manusia di situ, baik itu penambahan ide ataupun penyuntingan di situ. Oke, menarik sekali Pak Nanda. Tadi juga melihat dari jawaban Pak Nanda mengenai adanya resiko plagiarisme Pak. Nah, itu resiko copy paste atau mungkin tadi ya penggandaan atau yang dari kesamaan karya yang dihasilkan oleh ChatGPT ini. Kalau menurut Pak Nanda sendiri bagaimana tentang resiko dari plagiarisme serta nanti bagaimana tentang penanganan mengenai kepemilikan siapa ini Pak? Jadi kalau misalnya tadi plagiarisme yang tadi untuk mengantisipasi resiko plagiarisme, kalau menurut Pak Nanda sendiri bagaimana nih Pak? Oke, tadi ya sebelumnya sudah saya sampaikan juga ya untuk mempertegas kembali bahwa resiko tentang plagiarisme itu sangat tinggi memang ya kalau kita hanya menggunakan model AI ya. Ketika kita memerintahkan tadi ya program AI tadi untuk menciptakan suatu karya, maka resikonya akan sangat tinggi. Kalau tidak ada tidak ada upaya atau tidak ada tambahan-tambahan terkait tentang karya tersebut dari ide kita sendiri. Jadi kalau kita kopas 100% pasti hampir dipastikan ya, atau katakanlah hampir dipastikan sebagian besar itu adalah tindakan untuk plagiarisme. Ya, jadi plagiat tadi ibaratnya ya karena tadi tidak ada unsur penambahan dari olah pikir manusia itu sendiri atau yang memerintahkan tadi. Jadi untuk meminimalisir tadi ya resikonya kembali lagi ya ketika jadi jangan sampai model AI ini digunakan untuk membuat suatu karya cipta secara seutuhnya gitu. Jadi kalau kita tahu kan harus ada namanya untuk menghindari harus ada olah pikir kita ya, atau memiliki daya pikir kita tuh menciptakan suatu karya cipta di mana memiliki kekhasan gitu. Jadi misal kita membuat suatu tulisan ya, atau katakanlah mahasiswa yang membuat suatu penelitian ya melalui bantuan AI ya, maka hanya sebatas untuk pengertiannya saja. Tapi tetap kita olah pengertian atau apa yang
didapatkan dari AI tadi apakah sudah sesuai atau belum, kemudian apakah ada pengertian yang lebih lanjut atau tidak, yang kita olah sendiri dengan pikiran-pikiran dan analisis kita sendiri gitu. Misal kalau terkait dengan karya ilmiah hukum misalnya atau karya ilmiah yang lainnya. Sama dengan puisi ya, apabila kita menciptakan suatu puisi ya, kita memerintahkan model AI untuk membuatkan suatu puisi, ya nanti kita harus teliti lagi apakah saja atau syair-syair puisi tadi itu sudah pernah dipublikasi atau belum. Ya, lalu kita sesuaikan dengan sebagaimana ide-ide yang ada di dalam pikiran kita itu, agar ada perbedaan di situ. Nah, ini untuk mengurangi plagiatisme tadi. Ya, jadi agar tidak 100% ya, karena kalau kita menggunakan model AI kemudian kita kopaskan saja ya itu pasti hampir dipastikan ya banyak sekali kesamaan ya, karena tadi ya sumber dari AI sendiri itu dari sumber-sumber internet ya, karena AI itu semakin banyak sumber di internet atau semakin banyak data-data yang dimasukkan pada AI-nya itu tadi ya, semakin banyak sekali ya plagiarisme yang bisa tercipta kalau tidak ada tadi penambahan ide. Oh, seperti itu Pak. Jadi kalau mungkin tadi ada sedikit penegasan ya Pak ya, jadi saya mungkin menegaskan sedikit bahwa tadi untuk mengatasi resiko plagiarisme memang dibutuhkan adanya etika dalam penggunaan si ChatGPT itu tadi. Nah, kemudian untuk mengantisipasi adanya plagiarisme dan sebagainya, menurut Pak Nanda bagaimana terkait etika dalam penggunaan ChatGPT ini mengutamakan, terutama dalam hal mengutamakan orisinalitas nih Pak. Jadi kan kadang seperti tadi Pak Nanda sampaikan juga memang harus ada sumbangsi pemikiran manusia dan sebagainya. Nah, ini untuk penegas teman-teman nih supaya para konten kreator ataupun teman-teman nanti misalnya ada dari mahasiswa ataupun dari kalangan-kalangan umum yang nantinya akan menggunakan ChatGPT ataupun nanti perkembangan AI ini semakin berkembang, tapi mungkin ada sedikit trik atau bagaimana etika dari Pak Nanda selaku yang paham terkait hukum yang berkaitan dengan ini, tetapi dalam penggunaan ChatGPT ini masih terhitungnya bisa tetap aman lah Pak ke depannya, seperti itu. Oke, kalau misalnya yang pertama ini ya, dalam penggunaan tentunya kita harus mendasari bahwa ChatGPT itu digunakan atau model AI itu digunakan untuk membantu aktivitas kita. Hanya membantu. Etika pertama itu membantu, bukan menciptakan. Kalau menciptakan nanti kesannya Anda tidak membuat apa-apa. Betul Pak. Jadi membantu itu ada salah satu etika dalam penggunaan AI. Kalau misal menciptakan suatu karya, ya karena apa? Ketika itu kita memfrasekan membantu, berarti ketika AI digunakan ini fungsi untuk membantu. Tapi untuk pembuatan karyanya kita membuat sesuai dengan apa ide yang kita ciptakan ya, apa yang ide kita pikirkan, kemudian dengan bantuan AI tadi untuk menciptakan suatu wujud karya atau tadi ya tulisan-tulisan yang benar-benar orisinil atau yang kita ciptakan. Tapi kita hanya sebatas mendefinisikan bahwa AI itu bukan untuk menciptakan tapi untuk membantu kegiatan kita. Jadi membantu tadi pembuatan karya cipta. Ide dan gagasan tetap dari kita sendiri gitu. Ya, jadi originalitasnya masih terjamin ya, jadi orisinil ya, jadi tidak sebatas kalau tadi memerintahkan untuk membuat ya otomatis AI akan bersumber dari tadi ya media-media tadi yang atau sumber-sumber tadi digunakan untuk menciptakan suatu karya cipta. Nah, maka dari itu jangan sekali kita berpikir bahwa AI itu digunakan untuk menciptakan tadi ya, tapi sebagai alat bantu saja. Jadi kemudian selain itu juga agar kita tidak tergantungan ya menggunakan AI untuk menciptakan sesuatu ya. Jadi AI sebenarnya seperti kalau misal kita selalu sering membuat suatu karya cipta menggunakan AI, maka sebenarnya akan menjadi suatu kemunduran ya untuk diri kita sendiri atau menciptakan suatu karya cipta. Kemudian kita menggunakan AI terus menyusun skripsi atau tulisan-tulisan tentang karya ilmiah menggunakan itu akan menumbuhkan daya pikir kita. Jadi lebih kepada AI ini digunakan untuk tadi membantu, menunjang ya Pak ya. Menunjang tadi ya, lebih itu. Mantap sekali Pak Nanda atas penjelasannya. Mungkin terakhir Pak, sebagai kesimpulan yang mungkin bisa saya tarik ya Pak dari penjelasan Pak Nanda ini terutama tentang ChatGPT ini. Pertama yang memang disampaikan oleh Pak Nanda bahwa dalam penggunaan ChatGPT itu perlu adanya dalam penggunaan ChatGPT ini perlu adanya kebijaksanaan nih Pak ya. Jadi harus tetap bertanggung jawab, tidak boleh langsung asal copy paste aja seperti tadi Pak Nanda sampaikan. Jadi tetap harus ada sumbangsi ide dari manusia, baik itu parafrase ataupun edit dan sebagainya. Jadi tetap harus ada penyuntingan ya Pak di situ Pak. Dan selanjutnya juga perlu adanya cek
orisinilitas. Jadi memang tetap harus ada dicek, kemudian juga tetap harus ada namanya ide-ide yang ditambahkan dalam chat atau dalam hasil yang dihasilkan dalam ChatGPT. Dan selain itu juga perlu adanya pemahaman bahwa dari hasil karya ChatGPT ini tidak otomatis dilindungi oleh hak cipta. Jadi patut juga hati-hati ya dalam penggunaan ChatGPT ini. Nah, selain itu juga penggunaan ChatGPT ini tidak sebatas untuk menggantikan, tapi hanya untuk membantu atau menunjang kinerja dari teman-teman semuanya. Dan harapannya bagi teman-teman konten kreator, mahasiswa ataupun siapa yang menggunakan ChatGPT ini untuk bisa lebih bijak agar penggunaan ChatGPT ini bisa lebih aman terhadap hasil karya yang dihasilkan yang dibantu oleh ChatGPT. Oke, terima kasih sudah dengarkan episode podcast pada kali ini, dan terima kasih juga kepada Pak Nanda selaku narasumber yang sudah memberikan insight mengenai penggunaan ChatGPT supaya bisa lebih bijak lagi ke depannya. Jangan lupa follow podcast Digital Law Corner untuk update terkait topik-topik soal hukum ke depannya, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye! Bye!